pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi, apakah dua distrik ini sekaligus juga yang di Nabire, apa ada angka-angkanya? Ada yang mulia. Bisa saudara jelaskan? Doge berapa, kemudian Wapigai dan Nabire berapa? Coba. Mohon maaf yang mulia. Tapi intinya yang mulia, ada datanya. Perolehan kami 0 di semua distrik itu. Perolehan saudara 0. Iya. Terus bagaimana angka-angka yang lain? Angka yang lain 100% DPT yang mulia. Bagaimana saudara bisa mengetahui ada DPT? Padahal itu kan tidak dilakukan pemilu. Iya. Ya, kita mendapatinya di rekap kabupaten yang mulia. Di rekap kabupaten? Iya, di DB. Jadi angka-angkanya ditulis kepada siapa? Kepada nomor urut 2 yang mulia. Nomor urut 2 ditulis angka-angkanya atau juga 0? Nomor urut 2 ditulis angkanya sesuai DPT. Jadi 100% untuk nomor 2, sedangkan nomor 1 dapat 0 yang mulia. Saudara masih ingat 100%-nya berapa? Baik yang mulia, saya lihat. Coba. Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire. DPT 1123. Perolehan suara untuk nomor urut 1 Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, nomor urut 1 0, nomor urut 2 1123. Dan yang Dogiai? Ya mulia, sebentar. DPT untuk Mapia Barat berjumlah 6828. Untuk Mapia Tengah 11194. 11194. 11194. Perolehan suara Mapia Barat nomor urut 1 0, nomor urut 2 6828. Mapia Tengah nomor urut 1 0, nomor urut 2 11194. Waktu itu ketika di tingkat provinsi, bagaimana komentar dari Bawaslu mengenai angka-angka ini? Bawaslu tentang angka tidak mengomentari, tetapi dia mengomentari tentang proses, bahasanya tidak dilakukan tahapan dan perintahnya adalah pemungutan suara ulang. Tapi dikarenakan waktu sekarang rekap dan harus disahkan, maka rekomendasi Bawaslu adalah diantaranya disahkan, ada rekomendasinya dan kita juga sudah serahkan. Apa? Intinya apa rekomendasinya? Intinya rekomendasi Bawaslu berdasarkan fakta dan keterangan di atas, maka Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk segera melakukan pemilu susulan di distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah Kabupaten Dogiai. Melakukan susulan ya. Apa kasus ini dilanjutkan ke penegak hukum terpadu? Sudah dilanjutkan yang mulia, setahu saya
setahu saya, karena ada laporan dari Bawaslu Provinsi Papua tentang Dogie di DKPP. Jadi Kalau yang lain saya tidak tahu yang mulia. Jadi ke DKPP ya. Apakah keberatan di tingkat provinsi saudara muat di dalam berita acara? Kami muat yang mulia, ada di DC 2. DC 2 ya. Ya. Bisa saudara jelaskan apa saja di DC 2 yang saudara tulis? Mohon maaf yang mulia, DC 2 yang saya tulis itu ada banyak lembar yang mulia. Masing-masing kasus ada per kabupaten. Oke, tapi paling tidak prinsipnya seperti tidak ada pemilu di beberapa distrik tadi saudara masukkan. Iya yang mulia. Oke ya, kemudian mengenai juga angka-angkanya saudara keberatan. Iya yang mulia. Kemudian di Kabupaten Kerong tadi. Iya yang mulia. Ya. Apakah saksi saudara, bagaimana sikap saksi saudara pada waktu di Kabupaten Kerong? Sikap saksi kami berkeberatan yang mulia, karena rekapitulasi dilakukan di tingkat dilakukan di ibu kota kabupaten. Asumsi saksi kami bahwasanya berarti tidak ada tahapan di sana dan tidak ada laporan di sana. Baik, waktu rekapitulasi untuk Kabupaten Kerong itu, bagaimana, apakah ada perubahan angka-angka yang berdasarkan catatan saudara atau memang angka-angkanya tetap untuk perolehan kedua pasangan calon? Di distrik tersebut yang mulia, kami tidak mendapati rekap perolehan. Dan kami tahunya adalah ketika mereka melakukan rekap di ibu kota kabupaten itu. Karena memang dimungkinkan oleh saksi kami tidak ada tahapan di sana, logistik itu tidak sampai. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih Ketua. Saudara saksi, Saudara Dadi Waluyo. Iya yang mulia. Saya akan meneruskan dan lebih mendalami apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Patrialis Akbar. Saya ingin mendapat penjelasan dari saksi supaya penggambaran kita lebih jelas mengenai penyelenggaraan pemilu di Pilpres di Papua. Saudara itu saksi mandat nomor 1 di tingkat provinsi ya? Iya yang mulia. Apakah ada rekapitulasi di tingkat provinsi? Ada yang mulia. Ada. Prosesnya itu dibacakan rekapnya tiap kabupaten. Iya yang mulia. Di dalam dalil permohonan pemohon itu disebutkan ada masalah di 14 kabupaten begitu. Iya ya? yang mulia. Terutama kecurangannya ada di 4 kabupaten, ya kan? Itu saudara sebagai saksi mandat tanda tangan di tingkat rekap provinsi? Tidak yang mulia. Tidak. Kemudian pada waktu proses dibacakan itu saudara melakukan protes seperti yang keberatan seperti yang sudah disebutkan tadi? Iya yang mulia. Tiap kabupaten saya berkeberatan yang mulia. Keberatan tiap-tiap kabupaten. Iya ada itu. DC-nya. Karena menurut Anda tidak dilakukan sebagaimana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Iya yang mulia. Gitu. Terus yang berikutnya, tadi menyangkut saudara menyebut ada asumsi, ya. Asumsi Iya, ini kan nggak bisa kita jadikan dasar Iya, ya, yang mulia. asumsi itu. Itu untuk Kabupaten Kerom yang mulia. Ya, faktanya, Iya. ya sekarang menurut dalil itu ada 4 kecurangan, 4 kabupaten yang kecurangannya dilakukan secara hampir menyeluruh kota Jayapura. Kalau kota Jayapura kan untuk kabupaten-kabupaten yang bukan di pegunungan. Iya yang mulia. Itu kan dilakukan pemungutan suara sebagaimana undang-undang kan? Iya yang mulia. Nah itu gimana? Jadi mohon maaf, 4 kabupaten itu adalah kabupaten pesisir. Ya, Sedangkan pesisir, yang 14 yang kabupaten pesisir. itu yang pegunungan. Nah,
Untuk Kota Jayapura, saksi kami adalah 100% Yang Mulia. Dan jam 10 malam setelah pemungutan suara itu kami mendapatkan 95 C1. Iya. Hanya sekitar 30 yang kita Itu tidak mendapat. kabupatennya Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura Yang Mulia. Kota Jayapura, terus Kirom, Iya, Yang Mulia. Sarmi, Iya, Yang Mulia. Nambire ya. Iya, Yang Mulia. Terus ditambah kalau Yapen gimana? Yang Mulia, Yapen kami belum mendapatkan bukti tambahan tentang apa perpindahan suara Yang Mulia. Kalau yang di pegunungan 10 di yang pegunungan itu 14 Yang Mulia. yang 14 ya, yang 14. Iya. Tapi khususnya yang dilakukan apakah digunakan sistem seperti di kabupaten atau kota di pesisir? Tidak Yang Mulia. Tidak. Itu dilakukan sebagaimana menurut adat pakai tidak juga. Tidak juga Yang Mulia. Tidak juga. Karena saksi kami mengetahui kalau dilakukan secara adat ada prosesnya, Ya. ada yang datang dan tahapan juga berjalan. Artinya rekapan. Kalau itu sistem ikat atau noken juga itu dilaporkan kepada penyelenggara pemilu dan kemudian ada berita acaranya juga. ada. Itu juga tidak dilakukan. Tidak dilakukan Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Pak Anwar. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, Ya Yang Mulia. sudah lama tinggal di Irian, Sudah Yang Mulia. Papua. Tadi saudara mengatakan bahwa pelaksanaan Pilpres di beberapa kabupaten itu tanpa memperhatikan kearifan lokal. Ya Yang Mulia. Di antara lain masalah musyawarah mufakat. Ya Yang Mulia. Selain musyawarah mufakat, hal-hal apa saja yang menjadi kearifan lokal? Bisa saudara jelaskan? Secara umum yang dimaksud dengan musyawarah mufakat nanti akan sebagaimana kita tahu di situ ada noken, ada sistem ikat maupun sistem bungkus. Tapi intinya adalah semuanya di situ adalah musyawarah untuk mufakat. Tetapi kalau untuk yang Pilpres kali ini tahapan itu tidak dilakukan. Kalau di Pileg itu ada. Pemilihan legislatif itu ada. Kita duduk, datang, dengar bersama, kemudian ada yang bicara dan kemudian akhirnya menyepakati suara untuk si A, si B, dan si C itu ada dan berita acaranya ada. Tapi kalau untuk yang Pilpres ini tahapannya tidak ada seperti itu. Untuk ke-14 kabupaten ini yang jadi masalah. Iya Yang Mulia. Ya, cukup, terima kasih. Pak Ketua sebentar. Saudara saksi ya, Iya Yang Mulia. pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi, Iya Yang Mulia. apa saudara melihat ada rekapitulasi yang ditandatangani oleh penghitungan suara yang ditandatangani oleh KPPS? Tidak ada Yang Mulia. Karena kan pada prinsipnya sistem budaya yang ada di Papua, di sebagian daerah itu, berdasarkan keterangan ahli yang pernah didapatkan oleh mahkamah ini, Iya Yang Mulia. bahwa pelaksanaan sistem adat itu diakui apabila memang tetap ditulis Iya Yang Mulia. dan ditandatangani oleh para penyelenggara. Iya Yang Mulia. Apapun hasil. Ya pemirsa, itu adalah suasana di gedung MK di mana salah satu saksi dari pihak Prabowo Hatta ditanyai mengenai kecurangan yang terjadi di wilayah Papua. Dan kami akan lanjutkan kembali bagaimana jalannya sidang sengketa Pilpres 2014 sesaat lagi.